Maksud kalian apa? Sesuai perjanjian, adikmu harus jadi istri. Bukan jadi istri kepala desa itu. Serahkan adikmu. Tidak bisa. Gimana, Yuda? Aku dan kedua orang tuaku tidak ikhlas kalau adikku jadi istri garong seperti kamu. Kurang ajar. Bunuh dia. Beribu terima kasih pendekar telah menolong kami. Terima kasih pendekar. Apa jadinya kami kalau tidak ada pendekar? Si Mata Satu menginginkanmu. Iya pendekar, dia sahabat Kang Sikit. Benar pendekar. Dulunya kami memang bersahabat. Tapi karena si Mata Satu salah jalan, maka kami menjauhinya. Hei, ayo, angkat ini, cepat. Sekarang silakan lanjutkan perjalanan kalian, karena kami pun harus melanjutkan perjalanan kami. Baik pendekar, terima kasih. Iya. Mari semua. Lalu kira-kira siapa yang mempengaruhi Tumenggung Katiwanda dan Perbaskara, Dinda Prabu? Yang jelas bukan berasal dari Dewan Daru. Iya, iya. Tetapi anasir jahat yang muncul itu datang dari golongan hitam yang ingin merongrong kewibawaan Malwapati. Kira-kira siapa, Dinda Prabu? Itulah yang akan saya pertanyakan dalam semedi nanti. Maaf, Nanda Prabu. Paman, Adi? Iya, Paman Pinis Purikmaseta. Apa yang akan kita lakukan kalau perkiraan Nanda Prabu benar bahwa yang melakukan ini dari golongan hitam? Yang harus kita lakukan adalah membebaskan Tumenggung Prabaskara dan Ya. Tumenggung Katiwanda dari cengkraman pengaruh buruknya. Dengan perang? Kita cinta damai. Tapi kalau kedaulatan kita diganggu, dan hanya dengan perang masalah baru bisa diselesaikan, apa boleh buat? Oh ya, Paman Pinispo. Kami persilahkan untuk mundur. Sendiko dawuh, Nanda Prabu. Oh ya, Kanda. Sanggar Pamelengan tinggal beberapa langkah lagi. Iya. Kanda Madrim, saya mohon tidak kembali dulu ke Kepatihan. Baik, Dinda. Adi Dharma Yuda. Jangan jauh-jauh dari Sanggar Pamelengan. Ngesto akan dawuh, Gusti Prabu. Gusti Pati. Maaf, Dinda Prabu. Kenapa Dinda Prabu wanti-wanti berpesan seperti itu? Entahlah, Kanda. Tapi saya merasa akan terjadi sesuatu ketika saya semedi. Baiklah, kalau begitu silakan.
masih jauh. Tidak, Kang. Itu di sana, Kang. Beritahu yang lain. Akan siaga. Baik. Baik. Baju rupa kenca itu telah kujadikan petunjuk sampai ke Randu Alas. Dan satu hal, kamu harus mengakui terus terang bahwa rupa kenca pernah tinggal di sini dan berkelompok dengan Hanusara. Sekarang kamu harus bertanggung jawab, juga muridmu, untuk mencari rupa kenca. Kami pernah bermusuhan dengan Rupa Kenca dan Hanusara. Mereka merampas padepokanku. Kami punya dendam dengan mereka. Dan saya akan mencarinya. Tapi kemana? Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku. Kamu boleh saja berpura-pura bermusuhan. Tapi ingat, kamu pernah bersatu dengan mereka. Dan pasti tahu di mana tempat mereka berada. Saya tidak berbohong. Saya pernah bermusuhan dengan mereka. Tapi bagaimana kalau Rupa Kenca dan Hanusara tidak diketemukan? Cari dulu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kamu akan bermusuhan denganku. Ada yang datang! Ada yang datang! Itu! Siap mendarat. Baik. Ayo. Kita segera mendarat. Siap. Kita akan mendarat. Kebung. Tunggu. Tetap di tempat. Jangan melakukan apa-apa. Turun! Turun. Kedatangan mereka pasti mencari Hanusara. Tidak usah takut, Ki. Kalau Ki Hanucara macam-macam, aku yang akan menghadapinya. Tapi mereka tamu saya. Izinkan saya menemuinya. Tunggu. Mereka tidak boleh masuk. Dan jangan mengganggu keberadaanku. Baiklah. Yang datang Ki Hanubawa yang mulia. Tidak. Tidak bisa tidak. Rombongan dari Gunung Kelut itu pasti akan mengulang kembali pencariannya pada Hanusara yang gagal. Tapi ini tidak boleh terjadi. Sebab kalau mereka juga mencari kembali dan penunjuk jalannya ke Randu Alas, maka malapetaka akan terjadi. Yang mulia. Malapetaka. Iya, kenapa tidak? Kalau mereka tahu bahwa Ki Hanusara dan Rupa Kenca punya harta karun, apa jadinya? Ya, yang mulia benar. Bagaimana kalau kita kerjasama? Kita tidak akan bekerja sama dengan mereka untuk mencari Rupa Kenca maupun Ki Hanusara. Coba katakan sekali lagi, Ki Randu Alas. Apa alasanmu sehingga kamu tidak mau terlibat dalam pencarian Adi Hanusara bersama kami? Bagaimana mungkin? Saya membagi diri saya menjadi dua. Kalau Sengkang Baplang sudah lebih dulu menunjuk saya sebagai penunjuk jalannya. Tapi kepentingan kita berbeda. Sengkang Baplang mencari Rupa Kenca. Sedangkan aku dan kelompokku mencari Adi Hanusara. Yang dicari memang berbeda, Hanubawa. Tapi tujuannya sama. Kalau begitu katakan pada Sengkang Baplang, bagaimana kalau kita kerjasama? Tidak, Hanubawa. Kita tidak akan bekerja sama dalam urusan ini. Tapi kita semua tahu,
Anusara dan Rupa Kenca, yang dua-duanya pengkhianat, jelas-jelas bersatu untuk melawan kita. Mengapa kita tidak bersatu untuk melawan mereka? Pergi! Cari sendiri Ki Hanusara. Jangan ganggu Kirandu Alas dan perguruannya lagi. Jangan sok ngatur kamu Sengkang Baplang. Rajawati, bawa Kirandu Alas ke perahu. Cepat. Baik, Ki. Jangan. Kita tidak perlu terlibat dalam perkelahian mereka. Mundur saja. Ayo. turun sekarang. Atur pasukanmu. Aku akan tidurkan para penjaga itu dengan sihir siripku. Baik. Cepat. Le sirepo. Kamu kurang perhitungan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terdeteksi olehmu, Kendrawani. Tapi apa ya?
gerbang itu dan bawa semua pasukanmu masuk. Baik, Nyi Ratu. Tunggu, Bendrawan. Tunggu. Ayo. Kembang Setaman, tolong perlihatkan apa yang tidak terdeteksi oleh anakku Bendrawan. Perlihatkan. Butuhan kanan kosong. Bagus. Bagas Ligan, kalian masuk ambil posisi butulan kanan. Baik, Kang. Baik, Kang. Ayo masuk. Rampak rancak, kalian ambil posisi butulan kiri. Baik, Kang. Ayo. Mundur! Kita dijebak! Mundur! 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 Kenapa jadi begini? Ternyata tangga sirep Malopati lebih ampuh daripada sirep Ratumu Jagalalu Goro. Hei Batik Madrim, kamu boleh bangga dengan jebakanmu yang berhasil, tapi kami belum menyerah. Ternyata kalian belum sadar juga. Hah? Dengan cara apa lagi aku harus menyadarkan kalian untuk mengakhiri permusuhan dengan Malopati? Serang! Darmaida. Ya, Gusti. Hadapi mereka. Baik, Gusti. Kenapa sirup saya kalah, Bopo? Itu yang tidak kita perhitungkan. Kenapa saya tidak bisa melihat? Kalau mereka siap siaga menunggu kami, Bopo. Bopo sudah berusaha melihat, tapi tidak bisa. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bopo? Mundur saja, Gendrawani. Mana mungkin mundur, Bopo? Jalan tertutup semua. Mereka terkepung, Bopo. Gunakan sihir. Buat mereka menghilang. Sihir. Ya. Kurang ajar kamu, Batik Madrid. Terimalah sihirku dan jadilah kamu kelinci. Yang aku suruh, gunakan sihirmu dan pulang. Tapi, dasar keras kepala. Kelinci,
Gerakan Batik Madrim Kelinci. Batu. Kelinci. Akhirnya Batik Madrim jadi kelinci. Darmayuda. Iya, Gusti. Apa maksudnya ini? Saya tidak tahu, Gusti. Maaf, Gusti. Di jantung? Itu saya yang membuatnya. Sekali lagi, mohon maaf. Saya ikut campur untuk mengelabui Gendrawani si bocah ingusan itu. Iya. Bagus. Bagus di jantung. Nyi Jantur, kurang ajar kamu. Bapak, lepaskan Bapak, lepaskan. Saya akan lawan Nyi Jantur. Nasyun, ayo turun. Hei Nyi Jantur, jangan lari kamu. Untuk apa aku lari melawan anak kecil seperti kamu? Hei Gendrawani, kamu mau melawanku bersama dengan bopomu? Hah? Tidak, Nyi Jantung. Bapak, Diam. apa ini? Diam. Diam. Saya kesini untuk membawa Gendrawani dan orang-orangku pergi dari sini. Bagus, bagus. Ayo semua pulang. Sekarang cepat-cepat. Bawa itu anakmu Gendrawani yang masih musan itu. Sana, sana. Kamu lawan dia, Bapak. Oh, terima kasih, Nyi Jantung. Terima kasih. Terima kasih, Nyi Jantung. Itu sudah kewajiban hamba. Tapi mohon maaf, saya harus segera pergi. Karena saya harus memastikan apakah Socat Cendawa sudah membawa Gendrawani kembali ke Meranggas. Baik, Nyi Jantung. Permisi, Gusti. Selamat jalan, Nyi Jantung. Selamat jalan, Nyi Jantung. Selamat jalan. Terima kasih, mari. Hyang Widi, berilah hamba petunjuk. Anasir jahat manakah yang mampu membuat Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda Baleni? Dan mohon tuntun hamba agar hamba bisa tahu di mana kedua Tumenggung itu berada. Inilah Sasra. Inilah Anasir jahat yang telah membuat kedua kerasukan Tumenggung jahat. Rahwana Raja, Ya, Angin Dharma. Akulah yang membuat kedua pejabat penunggu itu berubah melawanmu. Kedua tumenggumu ada di pusar angin, Sang Prabu.
emasmu, Rahwana Raja. Tapi aku dan Pasopati akan mencarimu. Bagus. Raden, Dinda Gayatri, ada apa? Mari. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Silakan kalian istirahat. Apa Dinda kurang setuju dengan latihan yang Kanda berikan? Pada latihan perangnya, Dinda sangat tidak keberatan. Karena prajurit memang harus dilatih perang. Tapi pada perang sesungguhnya, apalagi perangnya perang saudara, Dinda benar-benar sangat keberatan. Iya, ini untuk yang kedua kalinya Dinda katakan. Apa Raden sudah matur kepada Romo Prabu tentang kemungkinan digelarnya perundingan dengan Paranggubarjo? Kalau... Gayatri, Romo Prabu? Gayatri, Raden, kemari. Kamu tadi bicara apa? Begini, Romo. Kamu boleh tidak senang dengan perang saudara. Tapi sebelum Paranggubarjo mengakui Parang Sabrangan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, kita akan terus berperang melawan Paranggubarjo. Romo, bagaimana mungkin Paman Prabu Paranggubarjo mau mengakui Parang Sabrangan menjadi negara yang merdeka, kalau kenyataannya Parang Sabrangan masih belum baik dengan Paranggubarjo? Dari mana kamu tahu? Beberapa pini sepuh mengatakan seperti itu, Romo. Siapa pini sepuh yang bicara begitu? Eyang Guru Tohpati dan Eyang Tosuro, Romo. Kapan
mereka bicara. Seperti itu. Ketika Romo menghadiri pasewakan, pada saat itu Romo mendengar kabar gugurnya Kanda Toseto di medan perang. Apa kamu bilang? Putraku Toseto gugur di medan perang? Benar, Gusti Prabu. Dengar semua. Hei kalian para Pandega, apa yang kalian lakukan? Kenapa senopati kalian, Pangeran Toseto, bisa gugur? Apa kalian tidak bisa melindunginya? Kami bisa, Prabu. Lalu kalian pulang dalam keadaan sehat dan bilang sudah berusaha. Kalian bangun! Kalian benar-benar tidak tahu diri. Bangun! Ayo bangun! Cukup, anak Prabu. Ada apa, Bopo? Mundurkan dulu para Pandega, baru kita bicara. Keluar kalian semua! Anak Prabu, haruskah para Pandega diperlakukan seperti itu? Mereka telah mengecewakan saya, Bopo. Mereka tidak mampu menjaga dan melindungi anak saya. Salah anak Prabu kalau menyalahkan mereka. Salah apa? Anak Prabu sendirilah yang harus jadi pelindungnya. Pangeran Toseto masih terlalu muda dan miskin pengalaman. Belum saatnya ia matek senopati. Apa Parang Sabrangan sudah tidak punya senopati lain? Parang Sabrangan masih mempunyai senopati lain, Bopo. Tapi apa artinya senopati? Kalau tidak mau terlibat dalam peperangan ini? Oh, jadi Nanda menyindirku. Anak Prabu juga menyindir saya, Kakang Topati. Terpaksa. Karena Bopo dan Paman adalah sesepuh yang tidak tahu diri. Kenapa? Kenapa Nanda bicara begitu? Mau bukti wibawa di Parang Sabrangan, tapi tidak mau cawe-cawe ketika Parang Sabrangan dilanda bencana. Parang Sabrangan tidak dilanda bencana. Tapi Parang Sabranganlah yang mencari bencana. Ini jelas sangat salah. Iya, Anak Prabu. Kalau saja Anak Prabu tidak mengangkat diri menjadi raja, tidak menjadikan perdikan Parang Sabrangan sebagai negara baru, bencana itu tidak akan terjadi. Saya harus menjadi raja. Sesuai dengan status perdikan yang diberikan Parang Sabrangan, sudah jelas lepas dari pajak dan segala macam kewajiban pada Parang Gubarjo. Tapi menjadikan Parang Sabrangan sebagai negara yang merdeka sama dengan mendirikan negara dalam negara. Saya tidak peduli. Sampai kapanpun saya akan terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan ini. Anak Prabu, dengar. Bopo, Guru, dan Paman yang harus mendengarkan saya. Kalau Bopo dan Paman memang tetap ingin ikut mukti wibawa di Parang Sabrangan, majulah menjadi senopati dan menangkan perang untuk saya. Tapi kalau tidak, saya mohon dengan hormat, tinggalkan Parang Sabrangan. Tersinggung oleh kata-kata Romo, maka Eyang Guru Topati dan Eyang Tosuro berangkat ke medan perang sebagai senopati. Tapi hasilnya, mereka pergi ke medan perang hanya untuk mengorbankan diri, Romo. Iya, Romo tahu. Keduanya gugur.
Bagaimanapun, mereka gugur sebagai pahlawan. Sah-sah saja Romo Prabu berbicara seperti itu. Tapi kalau Parang Sabrangan benar-benar perdikan yang diberikan Uak Prabu Paranggubarjo sebagai hadiah buat Romo, saya kira siapapun yang gugur di medan perang tetap dicap sebagai pemberontak, Romo. Anggap perjuangan Rambanamu salah. Iya, Romo. Salahkah Ramandamu jika perdikan Parang Sabrangan menjadi merdeka dan berdaulat? Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi, Romo. Kita sudah punya senopati perang yang benar-benar agul, Gayatri. Senopati Wiratama. Kanda Senopati Wiratama lebih senang diutus menjadi duta perdamaian daripada diutus menjadi senopati perang, Romo. Benar, apa yang saya dengar ini, Raden. Kalau masih bisa diupayakan jalan damai, saya lebih senang meja perundingan kembali digelar, Gusti Prabu. Saya bersedia menjadi dutanya. Meja perundingan tidak mungkin digelar lagi. Hanya perang yang akan menjadi penyelesaiannya. Lapor Gusti Prabu. Prabu Paranggubarjo dengan senopati barunya Banyu Aji bergerak menuju perbatasan, Gusti Prabu. Raden dengar sendiri. Paranggubarjo mengangkat senopati baru dan mereka menuju ke sini. Iya, Prabu. Itu artinya perundingan tidak mungkin digelar. Kita harus menghadapinya, Raden. Ini aneh. Kenapa Yang Mulia Rahwana Raja memanggil kita di ruang tahanan? Pasti ada apa-apanya. Tunggu. Saya yakin ini pasti ada hubungannya dengan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Pasti ada sesuatu dengan mereka, Ya, kamu benar. Karena itulah Yang Mulia Rahwana Raja memanggil kita. Dibuat Yang Mulia Rahwana Raja tidak saling mengenal. Tapi kenapa adu tanding ini disebut pendanaan? Hanya Yang Mulia Rahwana Raja yang tahu.
kalau akhirnya mereka mati. Mungkin mereka sengaja dibiarkan berkelahi agar mereka benar-benar menjadi iblis sejati. Iya, tapi Jangan khawatir. Yang mulia Rahwana Raja tidak mungkin membiarkan mereka mati. Siliwa, kita istirahat dulu atau langsung jalan? Istirahat dulu lebih baik. Lebih dari sekedar istirahat juga boleh. Wirat? Sudah Wirat? Sudah Wirat? Mana? Mana Sudah Wirat? Sudah Wirat tidak ada. Kenapa sungkan? Kenapa harus malu-malu? Lakukan saja. Wirat, bicara apa kamu? Jangan pura-pura tidak tahu apa yang kukatakan, Hita. Wirat, Wirat, kau ini bicara apa? Kalian kaget. Kalian terkejut. Aku pergoki kalian. jangan ngawur kamu, Wirat. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Tidak tahu malu kamu, Hita. Sudah tertangkap basah. Masih mau menghina. Bukan. Dasar perempuan. Istri tidak tahu diri. Bawa dia. Keterlaluan kamu, Suliwa. Kau benar-benar tidak tahu diri. Keterlaluan kalau kau bicara begitu, Wirat. Kau sudah tahu. Kalau Lekahita istriku, istri sahabatku sendiri, mau kau makan juga. Berlebihan kau, Wirat. Bawa dia. Bagaimana Kakang Sekawan Lanang? Akan mereka bawa kemana kedua tawanan itu? Kita ada goa. Kenapa tidak langsung dibawa ke Sawopitu? Ke Prabu Baka? Tidak, Payung Sarogo. Ketiga putri angkatku belum punya keinginan menghadap ramandanya Sang Prabu Baka. Jadi kita ikuti saja keinginannya. Para pandega prajurit, dan kalian semua prajurit pemberani Parang Sabrangan. Dengar pesan-pesan yang akan aku sampaikan kepada kalian. Para pandega dan prajuritku, kalau sebelumnya aku tidak memimpin langsung di medan peperangan, maka bergembiralah. Karena dalam kesempatan ini, aku dan Senopati Wiratama akan terjun langsung ke medan perang.
lagi menghancurkan Parang Sabrangan yang merupakan saudara kita. Tapi gerakan ini harus kita lakukan untuk menunjukkan pada mereka kita tidak main-main. Kami mengerti, Gusti Prabu. Untuk itu, aku rasa tidak ada salahnya aku utus duta ke Parang Sabrangan untuk bicara soal perdamaian. Ya, Gusti Prabu. Kami setuju. Gusti, tapi siapa yang akan diutus ke Parang Sabrangan? Kurasa Parangkusumo yang paling pantas menjadi dutaku. Kamu sanggup menjadi dutaku, Parangkusumo? Sendiko dawuh, Tuan Prabu. Kibarkan bendera putih jika sudah sampai di Parang Sabrangan. Sendiko dawuh. Berangkatlah. Datang, Pandega. Siaga semua! Siapkan panah, pedang, dan tombak kalian! Jangan terpedaya oleh bendera putih yang mereka bawa! Kalian siap? Ya! Tunggu perintahku. Baru melaksanakan penyerangan. Ya! Laksanakan! Siap! Kelihatannya mereka tidak percaya dengan bendera putih kita, Raden. Ya, kamu benar. Mereka tidak percaya dengan bendera putih yang kita bawa. Turun dan katakan, mau apa kalian ke sini? Aku duta dari Prabu Paranggubarjo. Ada surat yang harus kusampaikan langsung pada Gustimu Tohjoyo. Berikan surat itu pada saya. Saya yang akan sampaikan pada Gusti Prabu. Kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Atas nama Prabu Paranggubarjo, izinkan aku masuk dan menghadap langsung pada Gustimu. Atas nama Gusti Prabu Tohjoyo, siapapun tidak akan diizinkan masuk. Jadi kamu tidak menghargai makna bendera putih yang kami bawa? Akan kami merahkan dengan darah kalau kamu tidak mau pergi dari sini. Siap semua! Siapa yang membuat wanita prajurit ini menjadi tumpah? Saya hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4. Baiklah, Pandega. Kamu memang bebal dan keras kepala. Ayo. Apa boleh buat? Kalau memang perang yang mereka inginkan,
kenapa pagar betis yang Raden pasang bisa mereka kalahkan? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi kelihatannya sudah ada yang mampu membaca gelar perang saya. Lalu apa yang Raden akan lakukan? Mereka sudah mengalahkan garis depan. Tidak mustahil mereka mampu menembus barisan pertahanan berikutnya dan masuk ke Stinggil. Izinkan saya terjun langsung ke kancah peperangan, Gusti. Dengan begitu saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Pamit, Gusti. Kamu mau apa, Gayatri? Seharusnya kamu mengungsi dengan putri yang lain. Beri saya kesempatan untuk bicara pada Raden Danurwenda, Romo. Kamu mau bicara apa? Tidak ada waktu. Sebentar saja, Romo. Ada apa nih? Mengapa Kanda minta untuk maju ke medan perang? Lawan kita sudah lebih dulu menyerah. Kanda harus mencegahnya sebelum mereka menghancurkan kita. Kanda tidak ingin Dinda menjadi korban. Dinda juga tidak rela kalau Kanda menjadi korban peperangan ini. Jadi tolong. Dinda, Kanda mohon, izinkan Kanda. Semoga Kanda tidak mengalami kekalahan. Dinda senang jika Kanda bisa memenangkan perang ini. Tapi Dinda lebih senang kalau Kanda bisa merukunkan kembali kedua saudara yang bertikai ini. Selamat bertugas, Kanda. Kami menunggu perintah Senopati. Siapkan para pemanah di tempat strategis. Tumbangkan siapapun yang berusaha masuk ke Stinggil. Baik, Senopati. Ayo. Dan yang lain, ikut aku. Selamat bertugas, Kanda. Hati-hati.
kalian seperti ini? Kasinggihan Dawu, Gusti Prabu. Dan kalian tidak mampu meredam Krida Senopati itu. Benar, Gusti. Banyuaji, Sendiko, Gusti Prabu. siapa Senopati Wiratama itu? Siapa? Banyuaji, Iya, Gusti Prabu. kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa Senopati Wiratama itu? Mengapa dia bisa menghancurkan strategi perangmu? Saya tidak tahu siapa Senopati itu, Gusti. Tapi kalau Gusti mengizinkan, saya akan memimpin ke medan perang agar saya tahu siapa Senopati Wiratama itu. Mengizinkanmu berperang itu mudah, Banyuaji. Tapi mungkinkah tanpa didukung para senopati dan para perwira? Lihat luka mereka. Mereka harus dirawat. Mereka harus... Gusti, dengan maju ke medan perang, saya bisa mengetahui siapa sebenarnya Senopati Wiratama itu. Saya mohon pamit, Gusti. Untuk bertarung dengan Rahwana Raja dan merebut adik Temenggung Prabaskara, juga Temenggung Adikatewanda, tidak harus Dinda sendiri yang berangkat ke sana, Dinda Prabu. Ya, Gusti Prabu. Rencana ini sudah saya pikirkan masak-masak. Usulan Kanda juga sangat beralasan, Dinda Prabu. Dinda masih punya Kanda, juga masih punya Senopati Dharmayuda. Untuk apa kami di sini kalau soal pusar angin harus Dinda sendiri yang berangkat ke sana? Melawan Rahwana Raja berarti melawan kekuatan yang lebih besar. Memang benar. Sangat tidak mudah untuk menghancurkan pusar angin. Tetapi kenapa harus Nanda Prabu sendiri yang berangkat ke pusar angin? Saya kira tidak pada tempatnya kalau seorang raja besar berangkat sendiri tanpa pendamping dan armada perang. Malwapati kosong Paman Pinispu. Kalau saya, Kanda Madrim, Senopati Dharmayuda, semua berangkat, lalu siapa yang bertanggung jawab pada keamanan Malwapati? Nanda Prabu, masih banyak senopati lain yang bisa dipercaya untuk menjaga keamanan Malwapati. Saya dan para senopati itulah yang menjaga Malwapati. Saya tidak mau kecolongan. Biar saya sendiri yang akan pergi. Kalau begitu, biar Kanda yang mendampingi Dinda. Yang bertanggung jawab menjaga keamanan Malwapati adalah Senopati Dharmayuda dan Pinisepuh Rikmaseta. Iya, saya setuju itu. Rai Dharmayuda bagaimana? Apapun yang dititahkan oleh Gusti Prabu akan hamba laksanakan. Baik Dharmayuda. Adi Dharmayuda dan Paman Pinispu Rikmaseta, aku serahi tugas ini dan tanggung jawab ini. Laksanakan dengan baik. Sendiko Dawu, Gusti Prabu. Kenapa kita bisa kehilangan nalar ketika itu? Iya, aku juga tidak menduga tiba-tiba muncul Sudawira palsu itu. Jujur saja, aku gugup ketika dia melihat kita berdua. Iya. Aku juga begitu.
Mereka akan kita jadikan alat untuk mengganggu Malwapati. Kenapa tidak kita bawa saja ke Prabu Baka? Untuk apa? Untuk menyenangkan Sang Prabu. Jangan. Kenapa kami harus membuat Sang Prabu senang? Kalau Sang Prabu selalu membuat kami dan Bopo Sekawan Lanang menjadi sedih. Oh, jadi kalian... Iya, Ki. Kami dan Bopo masih kesal dan sakit hati pada Romo Prabu. Iya, dan kami tidak akan kembali ke Sawopitu betapapun Ki Payung Sorogo membujuk. Maka dari itu, Ki, pulang dan kembalilah kepada Romo. Sampaikan apa yang Aki dengar. Kakang Sekawan Lanang, kelihatannya kuncinya ada pada Kakang. Maksudnya? Kalau Kakang mau kembali ke Sawopitu, saya kira ketiga putrimu akan mengikutimu. Sayang Ki, belum bisa sekarang. Belum bisa. Iya, Bagaimana kalau kupaksa? Aki akan memaksa aku. Aku punya purbawa sesa Kakang Sekawan Lanang. Kamu menyayangkan perpecahan, Ki. Tapi kamu sendiri pemicu perpecahan di antara kita. Ayo maju. Ayo maju hadapi aku Sekawan Lanang.